Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah, sebut saja peristiwa ya, yang lagi viral nih ya. Nah, ini katanya Ketua KPK yaitu Bapak Firly Bahuri disebut oleh sejumlah pihak dan ahli lah ya, akan jadi tersangka. Maksudnya ya belum, sekarang ini belum tersangka. Bahkan beberapa pihak dengan tegas bilang layak jadi tersangka. Tetapi jika apa ini? Oke, kita lihat dulu nih berita dari Kompas ya. Di sini dikatakan Firly Bahuri dinilai layak jadi tersangka jika terbukti bocorkan dokumen KPK di ESDM. Nah, kita lihat dulu ya latar belakangnya nih apa. Ketika KPK menyelidiki kasus korupsi di Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, hasil penyelidikannya, hasil pemeriksaannya, nanti kita lihat detailnya ya. Intinya ada dokumen yang seharusnya tidak boleh bocor ke pihak Kementerian ESDM, bocor. Ntar kita lihat, ini lucu nih ya, kok bisa ketahuan sampai bocor gitu ya. Nah, sekali lagi ini garis besarnya dulu. Nah, kalau dokumen itu bocor ke pihak yang sedang diselidiki, bisa jatuh ke tangan orang yang diselidiki, maka pihak yang membocorkannya bisa kena hukuman pidana penjara. Oke? Kenapa? Karena intinya begini. Ketika KPK memeriksa pihak manapun, ya, kan itu pemeriksaan itu nggak berlangsung sekali saja, mungkin berkali-kali gitu. Nah, biasanya yang diperiksa ini punya pengacara lah, atau kalau dia suatu institusi atau kementerian punya yang namanya biro hukum. Nah, nanti pihak pengacara atau biro hukumnya pihak yang diperiksa tentu akan mendampingi gitu ya, dan siap-siap untuk diperiksa berikutnya ya. Nah, dengan bocornya dokumen ini, maka pihak pengacara atau pihak biro hukum dari orang atau kementerian yang sedang diperiksa enak. Kenapa enaknya? Sudah dapat bocoran. Jadi dia sudah siap-siap, lain kali kalau diperiksa, saya pakai alasan ini dan seterusnya. Ketimbang kalau dia diperiksa apa adanya tanpa ada bocoran dokumen itu. Maka dari itu, yang membocorkan dokumen itu terkena sanksi pidana. Nah, jadi ngerti ya masalahnya. Makanya di sini disebut Firly Bahuri dinilai layak jadi tersangka jika terbukti bocorkan dokumen dari KPK ke ESDM. Nah, di sini beritanya ya, bentar nih. Ini menarik nih, ya. Nah, di sini dikatakan tidak hanya Firly Bahuri saja, wakilnya yaitu Alexander Marwata dinilai bisa dijerat sebagai tersangka jika terindikasi terlibat dalam kebocoran dokumen rahasia penyelidikan, seperti yang saya terangkan tadi ya. Kenapa Alexander Marwata juga bisa jadi tersangka? Nanti kita lihat ya. Nah, di sini seperti yang saya sudah introkan tadi gitu ya. Dokumen rahasia itu lucunya ditemukan oleh tim penindakan KPK di ruangan Kepala Biro Hukum, dalam hal ini ruangan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, ya kan? Saat apa? Saat melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Ditjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM,
pada 27 Maret 2023. Ini lucu. Harusnya, ini kan kita boleh dong diskusi, harusnya beruntung dong. Ya walaupun ini caranya tidak sah ya, makanya ini bisa terkena tuntutan pidana. Beruntung dong dapat bocoran gitu ya. Ditaruh di ruangan Kepala Biro Hukum. Jadi ketika digeledah oleh tim penindakan KPK, nah tim penindakan KPK waktu itu di bawah pimpinan Irjen Karyoto yang sekarang adalah Kapolda Metro Jaya. Ya, menarik ya. Nah, Irjen Karyoto termasuk salah satu yang ada yang bilang disingkirkan, ada yang bilang tidak diperpanjang di KPK oleh Firly Bahuri. Jadi ini pertarungan antara polisi dan KPK lagi nih. Dan kebetulan sekarang yang akan, nanti kita lihatlah, jangan di skip makanya video saya. Kemungkinan yang akan memeriksa Firly Bahuri yang sekarang masih menjabat sebagai ketua KPK adalah Irjen Karyoto sendiri, yaitu yang sekarang Kapolda Metro Jaya. Dulu anak buahnya, tapi sekarang Firly Bahuri kemungkinan besar diperiksa sendiri oleh Irjen Karyoto. Wah, tapi itu nantilah kita lihat ya. Nah, jadi tadi dokumennya ditemukan di ruangan Kepala Biro Hukum ESDM ya. Astaga. Aduh. Nah, di sini apa masalahnya di ESDM? Ya, ada kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja atau TUKIN. Ya, kan pegawai sering dapat tunjangan kinerja gitu ya. Nah, begitu juga di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Nah, di Tenggarai ada kasus korupsi di sana. Nah, jadi tim KPK waktu itu sedang melakukan penyelidikan. Nah, dari interogasi yang dilakukan tim penyidik KPK, didapat informasi dokumen LHP tentang kasus korupsi lain yang sedang diselidiki itu disebut-sebut didapat dari Firly. Wah, jadi ketika di Kementerian SDM itu ketika ditanya dapat dari mana ini dokumen ini, disebut dapat dari Firly Bahuri. Beritanya bilang itu. Menarik ya? Menarik. Nah, menurut mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto, jika Firly memang terindikasi kuat terlibat dalam kebocoran dokumen rahasia itu dan ditemukan alat bukti yang cukup, kemungkinan besar dia bisa diperkarakan secara hukum. Ya, pada kondisi seperti itu maka Firly sudah dapat dinyatakan sebagai tersangka, bukan lagi sekedar pihak yang melakukan pelanggaran etika dan perilaku. Baru-baru ini kan Dewan Pengawas KPK juga sudah melakukan sidang kode etik dan dinyatakan tidak terbukti. Nanti di belakang saya terangkan. Nah, tapi di sini menurut Pak Bambang Wijoyanto itu bukan soal melanggar etika, itu melanggaran hukum. Waduh. Nah, pasal apa saja yang bisa dikenakan kepada Firly Bahuri? Yaitu pasal 36 Undang-Undang KPK, Junto pasal 65 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ada lagi pasal 112 KUHP dan pasal 54 Junto pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Wih, berlapis ini ya. Nah, kemudian selain itu Pak Bambang Wijoyanto menyoroti sikap komisioner KPK yang sekaligus ya wakilnya Pak Firly ini, Alexander Marwata, terkait kebocoran dokumen rahasia itu. Pertama katanya, Alex secara implisit mengakui adanya kebocoran dokumen. Jadi pertama-tama nih Pak Alex ini mengakui ada kebocoran dokumen. Tapi kedua kali Alex mendistorsi fakta katanya. Dan peristiwa karena yang dibocorkan ternyata katanya menyerupai laporan hasil penyelidikan, bukan sekedar surat perintah penyelidikan KPK. Whatever lah ya. Ketiga katanya, pernyataan Alex yang menyatakan pembocoran itu tidak ada dampaknya. Kan lucu ya.
udah bocor tapi disebut tidak ada dampaknya. Ada. Yang namanya kalau sudah bocor ya melanggar tadi beberapa pasal tadi. Masa di sini bilang nggak ada dampaknya, ya? Sekaligus dia mengkonfirmasi indikasi keterlibatan dirinya atau setidaknya menunjukkan sikap permisifnya. Jadi seakan-akan menurut Pak Bambang nih ya, ketika Pak Alex Marwata bilang pembocoran itu nggak ada dampaknya gitu ya. Nah menurut Pak Bambang itu mengkonfirmasi indikasi keterlibatannya atau setidaknya menunjukkan sikap permisifnya. Wah ini seru nih ya. Jadi menurut Pak Bambang Wijoyanto, sikap Alex Marwata ini bisa dianggap sebagai upaya untuk membelokkan peristiwa yang sesungguhnya dan sekaligus mencoba mengatasi dampak dari kebocoran dokumen itu. Nah, kemudian Alexander Marwata ini dapat juga dikualifikasikan sebagai juga melakukan kejahatan bersama-sama Firly Bahuri. Karena begitu aktif dan reaktif dan membantu untuk melindungi Firly dari indikasi tindak kejahatan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan atau membantu melakukan kejahatan itu. Nah akibat ini ada beberapa yang mengadu ya. Akibat dugaan kebocoran dokumen rahasia itu, Firly diadukan ke Dewan Pengawas KPK oleh pengurus besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia PB Kami, dan juga terakhir saya dengar juga ada laporan dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ya. Selain oleh ini juga sejumlah mantan komisioner KPK melaporkan, dan sejumlah pegawai KPK juga kesal dan melaporkan hal ini. Ya tentu ini akan menjadi kasus yang harus ditindaklanjuti ya. Nah, menanggapi hal ini, juru bicara penindakan kelembagaan KPK yaitu Pak Ali Fikri mengaku menghargai sejumlah pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewas, Dewan Pengawas. Menurut dia, sesuai tugas pokoknya, Dewas akan menindaklanjuti laporan itu dengan profesional sesuai dengan standar prosedur ya, dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun katanya. Gitulah ya. Menarik ya. Nah, Detik pun sama lah, kira-kira melaporkan menurunkan berita yang sama, dikatakan Firly Bahuri dianggap layak tersangka bila benar bocorkan dokumen KPK ya. Ya kan kita sudah tahu dia sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas dan sudah dilakukan sidang. Ntar kita lihat hasil sidang Dewan Pengawas ini ya. Jadi di sini dikatakan bahwa bocoran atau pembocoran dokumen penyelidikan KPK itu seperti informasi di media massa maupun tweetan yang beredar di media sosial makin mengarah pada dugaan kuat bahwa pelakunya adalah Firly Bahuri, Ketua KPK, kata Pak Bambang Wijoyanto ya. Lebih dari itu, dokumen yang dibocorkan bukan sekedar surat perintah penyelidikan, tapi punya indikasi kuat menyerupai dokumen laporan hasil penyelidikan ya. Nah, seperti Kompas tadi, BW juga menyoroti pernyataan Pak Alex Marwata ya. Waduh, panjang ini ya, panjang ini. Di sini juga dikatakan ya, Pak Alex Marwata ini begitu aktif dan reaktif untuk membantu dan melindungi Firly dari indikasi tindak kejahatan ya. Nah, ya sudah, kita tinggal lihat nanti sudah dilaporkan ke Dewan Pengawasan KPK ya. Selain dilaporkan soal kebocoran, juga dilaporkan soal Ketua KPK itu bersengketa dengan Brigjen Endar Priantoro yang dicopot sebagai Direktur Penyelidikan. Nggak tahu ini kenapa dicopot ya. Di sini Albertina Ho menegaskan bahwa Dewan Pengawas akan menyelesaikan semua laporan ya, akan disidang lah ya gitu. Wah, ini mantap ini. Nah,
CNN juga menegaskan pernyataan Bambang Wijoyanto soal Firly Bahuri dan Alex Marwata lah bisa jadi tersangka soal dokumen bocor, ya. Iya, samalah kira-kira ya beritanya. Di sini ditegaskan dokumen itu kan bersifat rahasia, ya. Tapi secara sengaja bocor atau dibocorkan ke pihak yang tengah diperiksa. Dalam hal ini pihak ESDM. Sehingga bocoran itu dapat dipakai untuk mengcounter atau mengantisipasi arah pemeriksaan KPK. Ya nggak boleh lah, makanya sudah diatur itu adalah tindak pidana. Dan bisa juga dokumen itu dipakai untuk merintangi proses pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh KPK. Ya. Ya. Nah, di sini di berita CNN ini ada seorang yang di sini siapa ya, disebutnya cuman X. Wah. Nah, X ini di berita ini disebut sebagai kepala Biro Hukum dengan inisial X, nggak tahu deh, ya kan? Atas temuan tersebut, X diinterogasi, ya kepala Biro Hukum lah ya. Dan diketahui dokumen tersebut diperoleh dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menerimanya dari Mr. F ya, Firly, pimpinan KPK. Wah, saya curiga Menteri ESDM akan diperiksa nih. Karena menurut X ini ya, dia memperoleh dokumen itu dari Pak Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menerimanya dari Mr. F. Dalam kurung di sini CNN sebut pimpinan KPK ya. Tujuan penyampaian dokumen tersebut supaya X kepala Biro Hukum berhati-hati dan melakukan antisipasi terhadap upaya penindakan yang dilakukan KPK. Kasihan ya, penyelidik KPK sudah kerja capek-capek tapi hasilnya dibocorkan, kira-kira begitu ya. Aduh, padahal lagi capek-capek nih diperiksa. Oke. Nah, tapi di sini baik KPK maupun Kementerian SDM membantah soal dokumen itu. Ya udah, nanti kita lihatlah hasil pemeriksaan ya. Mantap. Nah, iya. Kemudian kalau kita lihat CNN lagi, nah Pak Karyoto, Irjen Karyoto yang sekarang adalah Pak Kapolda, yang dulu adalah Deputi Penindakan lah ya. Ntar kita lihat lah ya. Dia bilang soal dokumen KPK bocor itu, saya tahu persis perkara itu. Waduh, dia bekas orang KPK, Deputi itu wakil gitu ya, bidang penindakan. Dia tahu persis, dia bilang. Waduh, panas ini, karena dia ngaku tahu persis loh. Nah, Kapolda Irjen Karyoto mengaku tahu persis soal dugaan kebocoran itu katanya. Kenapa? Karena dia pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Tapi kemudian dia dikembalikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri kepada institusi Polri. Sebelum akhirnya dia diangkat oleh Pak Listio Sigit Prabowo atau Kapolri menjadi orang nomor 1 di Polda Metro Jaya. Yang kemungkinan besar nanti kita lihat berita yang terakhir, maka jangan skip, yang mungkin memeriksa langsung Firly Bahuri. Ya, jadi di sini Pak Karyoto memastikan akan mengusut tuntas. Diusut tuntas loh, gila loh. Ya, jadi dia bilang saya tahu persis perkara itu, jadi saya yakin. Saya yakin, walaupun pelan tapi nggak apa-apa. Yang namanya penyelidikan kita masih mengumpulkan namanya saksi-saksi, ya, dokumen-dokumen atau petunjuk-petunjuk lain terkait perkara itu. Ya, katanya kebetulan saat itu kan saya masih menjabat di Deputi di KPK, yaitu Penindakan dan Eksekusi, sehingga saya tahu mengenai kebocoran itu, ya. Nah, dikatakan sekarang ini Polda Metro Jaya menerima 10 laporan. Ya, ada yang melaporkan kan banyak, ada yang saya sebut MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Karena perkara ini menyita banyak perhatian masyarakat, karena pelaporannya banyak sekali,
maka kami bertanggung jawab kepada pelapor harus berbicara apa, ya kan? Sebelumnya Karyoto menyebut pihaknya menemukan adanya peristiwa pidana. Wah, ini berat loh kalau pidana, penjara ini ya. Dalam kasus kebocoran dokumen hasil penyelidikan KPK di Kementerian ESDM. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan awal beberapa pihak yang diklarifikasi, kami, maksudnya Polda Metro Jaya, sudah menemukan peristiwa adanya pidana. Seram ini. Nah, peristiwa pidana yang dimaksud adalah dokumen yang mestinya rahasia itu menjadi tidak rahasia lagi karena dibocorkan. Waduh. Nah, sementara kita sudah tahu Dewan Pengawas KPK menyatakan laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK yaitu Firly Bahuri mengenai kebocoran dokumen yaitu tak cukup bukti. Ya, ini menarik ya. Dewan Pengawas KPK bilang nggak cukup bukti. Pak Karyoto yang pernah menjadi deputi penindakan eksekusi bilang saya tahu persis. Wah. Nah, oleh karena itu, karena nggak cukup bukti, laporan itu tak dilanjutkan ke sidang etik. Mantap ya. Dewan Pengawas dari KPK memutuskan bahwa laporan Saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya, ternyata Brigjen Endar Priantoro yang diberhentikan lah gitu ya oleh Firly Bahuri, dan 16 pelapor lain yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan pelanggaran kode etik, membocorkan rahasia negara, tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik katanya. Itu ujar Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Iya. Jadi ada beda versi ya. Nah, di sini kalau kita lihat beritanya dari CNN juga mengenai Dewan Pengawas KPK, dikatakan Firly tak cukup bukti langgar etik di dokumen ESDM yang bocor, ya. Ya, sudah saya sebutkan tadi lah ya. Jadi disebut bahwa tak cukup bukti, ya. Ya pokoknya nggak cukup bukti lah, maka tidak dilanjutkan ke sidang etik, ya. Dan juga Dewan Pengawas tidak menemukan komunikasi antara pejabat ESDM yaitu Idris Sihite dengan Firly, ya. Dan juga tidak ditemukan bukti komunikasi saudara Menteri Arifin Tasrif yang memerintahkan saudara Idris Sihite untuk menghubungi saudara Firly, ya. Jadi dengan kata lain buktinya nggak cukup coy katanya. Oke deh. Nah, di sini akhirnya kalau kita lihat di Kompas kembali, ini baru nih beritanya kemarin loh, 21 Juni ya. Janji Kapolda Metro selidiki sendiri kasus pembocoran dokumen KPK. Sebut, maksudnya Pak Karyoto bilang tahu betul perkara ini. Wih, panas nih ya. Jadi terakhir kasus bocornya dokumen rahasia negara itu statusnya sudah naik penyidikan. Nah, kalau status sudah naik ke penyidikan artinya sudah melewati tahap penyelidikan. Artinya di penyelidikan sudah ditemukan cukup bukti, maka naik ke penyidikan, ya. Dokumen yang diduga bocor merupakan penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM, ya. Pak Karyoto menegaskan terdapat unsur pidana dalam kasus pembocoran ini, ya. Setelah dilakukan pemeriksaan awal sudah ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga kami teruskan dengan surat perintah penyidikan. Wish, tegas nih. Nah, kemungkinan Pak Karyoto ini dia akan periksa sendiri nih. Ini menurut berita ya. Yang diperiksa ya Ketua KPK Pak Firly ini, ya. Mengenai adanya tersangka atau tidak, sabar kata Pak Karyoto, tunggu proses penyidikan Polda Metro yang masih bergulir, ya. Mereka masih menyelidiki bagaimana bisa dokumen negara yang bersifat rahasia itu bocor ke pihak-pihak yang terkait. Ya, tunggu saja. Ya.
Waduh. Nah, apalagi di sini dikatakan, ya. Jadi intinya, dulu Karyoto yang merupakan anak buah Firly, sekarang dialah yang kemungkinan memeriksa bekas bosnya itu. Nah, ada yang bertanya, Pak, apakah ini terulang lagi cicak dan buaya? Kalau saya sih nggak setuju ya. Kalau dulu cicak dan buaya istilah itu muncul karena ada perseteruan gitu ya, karena sesuatu dan lain hal antara institusi Polri dan KPK. Kalau ini jauh dari itu. Kalau menurut saya di sini benar-benar kepolisian menyelidiki pelanggaran yang kategorinya pidana, ya. Nah, di sini katanya Pak Karyoto bilang, saya tahu persis perkara itu, tapi saya nggak akan cerita di sini ya. Wah, jadi kalau boleh dibilang yang sedang menyelidiki masalah ini adalah saya yang menyelidiki sendiri. Jadi penyelidikannya itu juga sudah dilakukan oleh Pak Karyoto sendiri. Ya, bodoh. Ini serius ya. Ini serius. Kemudian di sini dikatakan ya dia tahu persis mengenai masalah itu karena dia pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi sebelum menjadi Kapolda Metro. Ya. Jadi saya tahu persis dan yakin walaupun pelan tapi nggak apa-apa, dia bilang ya. Tegas loh. Nah, jadi dari rangkaian ini semua yang bisa kita tarik kesimpulan adalah di sini juga disebutkan bahwa mengapa Dewan Pengawas itu menyatakan tidak cukup bukti. Pak Karyoto bilang, nggak klarifikasi sih ke saya. Dewan Pengawas ini tidak klarifikasi, ya. Malah dia bertanya, kenapa saya tidak diklarifikasi oleh Dewan Pengawas? Karena dia tahu kok, mestinya Dewan Pengawas kan klarifikasi dong ke saya. Nah, ternyata Dewan Pengawas tidak melakukan klarifikasi. Ya sudah, padahal nama Karyoto sempat disebut-sebut gitu ya. Seharusnya Dewan Pengawas KPK memanggilnya untuk pemeriksaan etik kasus ini ya. Jadi dia menyayangkan Dewan Pengawas tidak memanggil dia. Kenapa saya nggak diklarifikasi ya? Nah, gitu deh ya. Jadi kita nantikan saja kelanjutan dari peristiwa ini. Meskipun Dewan Pengawas bilang tak cukup bukti, tetapi penyidikan sudah sedang dijalankan maksud saya oleh Polda Metro Jaya. Jadi itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.